Hai teman-teman semua. Halo teman-teman. Jumpa lagi bersama saya Patricia Dan saya Irma di Podcast Tanpa Podium. Ini Petris, dia tampaknya senang sekali nih ya, cerah Usi yang ceria bahagia ya. Bahagia Iya. ya karena malam ini, pagi ini, siang ini, sore ini, petang ini. Kapanpun teman-teman mendengarkan, Pendeta Irma sedang bahagia karena Saya tamu-tamunya adalah teman-temannya sendiri, saudara-saudari. Hore, akhirnya kesampaian. Siapa aja, itu panutanku juga loh. Jadi saya Jelas. itu dulu melihat mereka sebagai sosok kakak-kakak tingkat terbaik sampai saat ini. Beban ya. Jadi teman-teman akan mendengarkan hal-hal terbaik yang keluar dari mulut-mulut mereka, saudara-saudara. Oke. Si Irma, Ya, kenalin dong. Oke, kita perkenalkan dulu ya dengan kita punya tamu-tamu saat ini. Bersama dengan kami ada Pendeta Hariman di Jembatan Air Loki. Halo, Pendeta Hariman. Hai teman-teman. Kemudian Luar biasa ya. Luar biasa. Sehat ya, sehat ya. Sehat ya Bung. Alhamdulillah sehat. Mantap. Alhamdulillah. Ya, Syukurillah. selain Pendeta Hariman ada juga bersama dengan kita Samuel Septino Saragi. Lengkap ya. Halo. Wow. Hai teman-teman. Dengan burung garudanya ya. Ini KKS 3 ya. Sama Septino Iya. Saragi. Dan berikutnya adalah Ferry Ningsih di Istana Merdeka. Halo Kak Ferry. Seniorita terbaik pada masanya. Aduh, ya. Terbaik ya. juga, Pet. Aduh. Halo, Petris, Irma. Suka ngawasin orang pacaran ya. Dimas. Itu salah satu job desk. Iya, dulu saya di asrama, teman-teman, asrama Dempo. Ya, Dempo ya Kak Ferry ya kami. Iya, kita di ya, Dempo. angkatan. Kami Kak Ferry salah satu seniorita. Iya. Petris paling banyak pengunjung. Petris paling banyak tamu. Dari keluarga ya. Dari Bu Jangan Desi tahu. Purnama. Pokoknya paling banyak tamu. Tamu dari mana kok? Oke. Baik, siapapun tamu saya di masa lalu yang mungkin mendengarkan Malam. Halo. Ya, begini Oke, nih. sih, kita mau bahas begini apa? begini nih serunya nih kalau lagi pada kumpul begini ya. Banyak kenangan, banyak kisah nih ya. Tapi bicara tentang kisah, aku mau cerita dulu nih karena biasa masuk awalan. Bridgingnya udah bagus. Bridgingnya Oke, udah bagus silakan. ya. Bijinya jembatan Loki. Bukan. Silakan. Apa Baru-baru ini aku menyaksikan ada sebuah video. Sebenarnya ini video yang bisa dibilang baru ya karena dia baru di-share itu tanggal 25 Juli yang lalu gitu ya. Video ini dari apa ya dia dibilang ya semacam orang motivational speaker ya atau orang yang suka membuat konten begitu. Dia namanya Nes ya, Nes, dan kita suka tahu Nes Daily. Dia lebih aktif sih di Facebook ya kalau dia mau share dia punya video-video itu. Nah, di salah satu videonya Nes Daily dalam episodenya Nes Weekly itu tanggal 25 Juli itu ada tayangan yang di Facebook mendapatkan reaksi itu 191.000
reaksi ya, entah bawa lah. Kita podcast Tanpa Podium lebih banyak. Amin. Kecil itu. Sombong. Udah lewat ya. Bisa bersaing lah ya, bisa bersaing. Bisa lah. Bisa ya, bisa. Terus Sama motivational speaker lah. Iya. Terus 11.000 lebih komen. 13.000, 13.000, oh, mungkin sekarang udah bertambah kali ya. Dan 84.000 kali dibagikan. Ini informasi terakhir di tanggal 28 yang aku lihatnya itu ya. Dan di YouTube sih, kalau di YouTube memang karena dia lebih banyak di Facebook ya. Di YouTube sih baru 263.000 sekian viewers lah yang melihat video. Dan tapi ada 4.000 lebih komen. Apa yang dia sampaikan dalam video itu berkaitan dengan toleransi yang terjadi di salah satu negara Muslim, yakni Emirat Arab, itu ya, dibilangnya ya Emirat Arab ya. Nanti teman-teman bisa cek ya. Ngangguk-ngangguk udah nonton berarti nih. Iya. Harus juga nih. KVRI apalagi nih. Iya betul. Iya nanti. Pura-pura. Kita menyimak. Iya. Jadi nanti ini ya teman-teman bisa cek ya. Teman-teman bisa cek itu di Facebook ataupun di YouTube itu tentang si Nes. Apa sih manggilnya Nes? Tulisannya NAS sih Nes Daily gitu ya. Nah, teman-teman bisa cek di bagian yang dia menceritakan tentang toleransi ya. Dia mau bilang bahwa betapa dia tidak suka ketika ada orang-orang yang merasa ataupun mereka yang mengklaim agamanya lebih baik dibandingkan agama yang lain. Ya, karena menurut dia itu adalah faktor yang bisa memicu pertikaian di dunia atas nama agama. Ya, jadi itu bahaya banget gitu ya. Tapi ketika dia berkunjung ke Emirat Arab itu dia menemukan hal-hal yang justru sangat luar biasa. Karena di negara Muslim ini masih dia jumpai ada banyak gereja yang berdiri, kuil, bahkan sinagoge ya. Yang dipakai oleh orang-orang Yahudi untuk beribadah gitu. Dan bukan hanya itu saja, ada begitu banyak juga fasilitas yang digunakan, fasilitas yang diberikan oleh negara terkait kebutuhan-kebutuhan baik bagi orang Muslim maupun non-Muslim. Biasa ya, kadang-kadang kan ada yang haram, tidak bisa dikonsumsi oleh orang Muslim, tapi mungkin bagi yang non-Muslim bisa diterima ataupun malah dibutuhkan. Nah, itu difasilitasi oleh negara. Itu sesuatu yang luar biasa banget. Jadi kalau kita bisa lihat dari videonya Nas Daily ini betapa Emirat Arab ini sebagai salah satu negara Muslim, tapi mereka juga termasuk negara yang sangat menyuarakan, bahkan menurutku mengupayakan yang namanya toleransi di negaranya ya. Nah, jadi kita mau bicara tentang toleransi nih ya, teman-teman semua yang menjadi tamu kami di podcast Tanpa Podium, juga buat teman-teman semua yang mendengarkan, kita mau bicara tentang toleransi. Apalagi kita saat ini ada di bulan Agustus, di mana kita sedang memasuki bulan untuk kita merayakan HUT kemerdekaan RI yang ke-75. Nah, buat teman-teman kami ini, Pendeta Hariman, Ferry, dan juga Samuel, nih Samuel kami panggilnya Semi ya. Bagaimana sih pandangan teman-teman semua dengan apa yang tadi ditayangkan oleh Nice Daily itu? Kira-kira dengan satu keadaan atau suasana yang tercipta di Emirat Arab itu, bisa nggak ya dikatakan Indonesia ini setara dengan Emirat Arab dalam menyuarakan dan mengupayakan toleransi? Siapa dulu nih yang mau jawab? Ladies first kayaknya, Ferry. Sesuai skenario ya. Sesuai skenario kita Pendeta Hariman. Langsung di-twist gitu ya tiba-tiba Ferry duluan. Kita harus bikin skenario. Sesuai skenario Pak Hariman. Ya, kita langsung plot twist kan. Jadi Plot twist. Lalu saya mengembalikan lagi ya, agar kita kembali ke jalan yang benar ya. Silakan. Oke, Pendeta Hariman, boleh mengawali. Ya, silakan Pendeta Hariman. Yang memang sangat
banyak konten-konten di YouTube-nya terkait dengan kebangsaan. Ada Leimena dan banyak nama-nama yang jarang orang ketahui. Mungkin Pendeta Hariman bisa berpendapat. Mukanya itu loh. Silakan Bung. Ada 3 Bung di Indonesia yang harus kita hormati. Bung Karno, Bung Hatta, dan Bung Hariman. Silakan Bung Hariman. Gue pikir sama bungkusan gitu ya. Silakan Bung. Iya. Kalau ngomong-ngomong tentang toleransi, sebenarnya dulu bangsa kita ini kan juga dikenal sebagai dulu ada yang bilang Indonesia itu surganya agama-agama. Jadi karena hampir semua agama, bukan hampir, memang semua agama besar ada di Indonesia. Artinya Indonesia itu tanah yang toleran, masyarakat yang ramah. Jadi apa yang diangkat oleh Nes itu ya dalam videonya, saya pikir itu juga bukan sesuatu yang asing untuk kita di Indonesia. Malahan kita di Indonesia ya tadi yang saya bilang dari dulu kita dikenal sebagai surganya agama-agama. Memang pasca reformasi 98 kita melihat bahwa ada banyak persoalan, ada konflik-konflik di masyarakat, di Poso, di Ambon, di Kalimantan. Lalu setelah itu sampai sekarang memang masih ada kasus-kasus penutupan gereja atau penutupan masjid dan lain-lain. Ini memang persoalan yang kita juga hadapi. Bahkan secara internasional ada peristiwa 9/11 itu ya yang mengguncang. Dan barangkali dari latar belakang itulah hari ini kita mulai merasa perlu membincangkan ulang tentang toleransi. Tapi kalau saya pribadi merasa tetap optimis. Kenapa? Karena dari sono kita ini memang negara yang toleran. Semua agama besar ada di Indonesia. Dan walaupun tadi ada cerita-cerita konflik horizontal yang terjadi di beberapa daerah, dan lebih banyak itu terjadi di Pulau Jawa, ya itu bagian dari pergumulan yang memang harus kita lihat juga dan membincang ulang tentang toleransi, kebebasan beragama. Ini hal yang saya kira perlu juga untuk kita bicarakan. Tapi saya kira kalau dibandingkan dengan video Nes itu, saya juga yakin Indonesia masih bisa kita sebut sebagai negara yang toleran ya. Oke. Aku jadi penasaran pandangan Bung Semi itu. Jadi ada 4 jadi Indonesia dong ya. Kak Semi lah ya kalau itu Bung Hari, Bung Semi lagi. Bung Ferry nanti ada juga Bung Ferry. Kak Semi karena beliau kan editor nih. Emang sepakat dengan kata toleransi, editor ternama lagi kan? Iya. Oh iya, betul. Iya, siapa editor sih yang ternama buku-buku teologi. Ya, sebelum kalian baca itu buku-buku, beliaunya lebih dahulu. Baca duluan ya. Makanya kalau ngumpulin paper selalu yang pertama dulu, Kak Semi. Oh, memang luar biasa. Kok tahu ya Fer ya? Iya, Setelah itu baru kita cari buat minta diskon. Betul banget. Paling nggak ada manfaatnya lah gue. Iya betul. Berfaedah ya. Berfaedah. Nah seperti saat ini berfaedah juga buat teman-teman.
jawaban Kak Semi ini. Kak Semi sepakat nggak dengan istilah toleransi sebenarnya? Karena kan katanya ya dari kata toleransi asal katanya tolerare. Kak Semi lebih tahu lah ya. Tolerare. Kulik. Apa itu? Artinya tuh sabar dan menahan diri. Kalau bahasa Arabnya tasamu, tindakan yang membiarkan atau mengizinkan seseorang melakukan sesuatu. Itu kan berarti ada kayak ya udahlah daripada ribut, ya udah biarin aja. Jadi kayak bukan sesuatu yang aktif dong jadinya, kayak yang waras ngalah gitu ya. Iya, yang waras ngalah. Sepakat nggak tuh? Kalau Bung Hari kan bicara soal ini surga agama, tapi harus membincang ulang. Nah, apakah istilahnya juga perlu dibincang ulang? Ya, sepakat sama Harliman kalau gitu. Pertanyaannya beda loh. Oh, beda. Iya beda. Ya, Kak. Kalau apa ya? Kalau ngelihat video tadi ya, video si Nes dari Nes Daily gitu ya. Ya sebenarnya seperti yang dibilang Hariman itu sebenarnya bukan sesuatu yang baru ya. Cuman memang spiritnya yang dibawa si Nes itu semangat untuk apa ya? Mengatakan bahwa sebenarnya memang ada persoalan gitu ya. Ada persoalan dalam toleransi dalam hidup beragama. Makanya dia bilang di situ kan di mana persoalannya ketika orang menganggap bahwa agamanya lebih baik daripada agama orang lain gitu ya. My religion is better gitu loh. Nah, itu membuat sesuatu jadi intoleransi itu gitu. Nah, spirit yang dibawa si Nes ini gitu ya, yang perlu kita lihat adalah bahwa ternyata gitu ya, ternyata di negara yang di daerah Arab kan katanya, yang katanya muslimnya mungkin ya fanatik atau bahkan mungkin fundamental dan segala macam gitu ya. Kita bisa menemukan di Uni Emirat Arab ada sebuah kehidupan yang harmonis gitu loh, tentang religious intolerance malah gitu. Dan menurut gua sih ketika menonton itu yang perlu diperhatikan adalah kita harus lihat bahwa ternyata sekarang ini di Arab itu gitu ya ada spirit untuk apa ya apakah memodernkan Islam atau apa ya, sehingga Islamnya lebih bersahabat gitu ya. Bukan hanya di Uni Emirat Arab loh. Coba aja lihat di Arab Saudi. Mereka juga sekarang sudah mulai membuka diri gitu lah, kurang lebih membuka diri terhadap segala macam perbedaan dan lain sebagainya gitu. Nah, tapi hal yang kedua juga yang menarik yang gue lihat dari video itu adalah ternyata ya ini mungkin perlu dibincang ulang lebih jauh mungkin ya, apalagi dalam kaitan dengan konteks Indonesia ya. Ternyata untuk menciptakan suasana yang toleran gitu ya, untuk menciptakan suasana yang toleran itu diatur loh, ditata gitu ya. Ditata gitu oleh ya nggak tahu, mungkin oleh pemerintah dalam hal ini di Uni Emirat Arab gitu ya. Ada semacam apa bahasanya ya, ikhtiar gitu ya. Ikhtiar paham nggak sih ikhtiar? Iya. Apa ya, ada semacam keberatan nggak sih gua ngomong, ada semacam ikhtiar gitu ya. Teman-teman buka aja Google ya. Iya, biar belajar juga tanpa perbendaharaan kata. Iya. Ikhtiar itu temannya Baktiar ya. Baktiar. Iya. CS-an gitu. Jadi ada semacam ikhtiar untuk menciptakan supaya situasinya toleran gitu ya. Ya mungkin juga ada semacam kesadaran dari cara berpikir mereka juga gitu ya. Tapi sebagai contoh seperti yang Ima bilang, bahkan dalam hal pasar swalayan tadi ya, iya, supermarketnya gitu ya, itu ditata. Betul. Gitu loh, ditata. Betul. Oke, we are Muslim countries, we are Muslim country, tapi non-Muslim citizen pun tetap bisa berbelanja gitu ya, diatur di sini gitu loh. Iya. Jualan minuman beralkohol juga gitu ya. Yang orang Muslim tidak minum, tapi yang non-Muslim silahkan gitu ya. Diatur gitu loh. Jadi ada semacam
ya itu tadi ikhtiar untuk mengatur supaya ya kehidupan yang toleran itu bisa terwujud gitu ya. Nah, kalau dibilang apakah Indonesia sudah pada tahap itu ya nggak tahu juga ya. Seperti yang dibilang Hariman, mungkin sebenarnya justru dulu kita ini emang orang Indonesia ini ya pada dirinya sudah toleran gitu ya, sudah toleran dalam arti kalau bahasa Jawanya dari Roro Ferry itu ya tepo seliro gitu ya, tenggang rasa gitu ya. Jadi mencoba untuk memahami orang lain gitu ya. Ya sebenarnya sudah ada dalam nilai-nilai itu, tapi mungkin seperti yang tadi dibilang Harliman, ada peristiwa 98 dan segala macam yang seperti membuka itu gitu, dan kita harus tetap optimis bahwa Indonesia dalam proses tetap untuk menuju kehidupan yang ya rukun dan toleran itu gitu. Ya, gitu sih kurang lebih kalau ininya awalannya untuk video tadi. Asik. Silakan. Aku masih merasa jangan-jangan karena disuruh toleran, makanya yang tidak yang punya tadi kuasa. Nah itu menarik itu. Makanya nanti kita perlu itu. Apakah memang harus seperti itu? Iya, apakah harus seperti itu? Makanya dia bilang intervensi pemerintah apa seperti itu? Atau jangan-jangan memang ada ada hal lain gitu loh yang memicu? Apakah pola pikir atau yang membuat mereka sehingga bisa lebih terbuka? Itu menarik juga ini perdalam gitu loh. Tapi tadi paling nggak kalau di video itu kan kelihatan bahwa ditata gitu. Iya. Mantap memang. Kalau Ibu Ferry Ningsih bagaimana? Ini intinya. Iya. Benar. Habis ini selesai ya. Loh, baru satu pertanyaan. Habis ini closing statement. Ya. Nah, yang dari apa? Nas Daily ya. Iya. Sebenarnya namanya sih bukan itu ya, namanya sebenarnya Nuser siapa gitu ya. Tapi dia nama iya, kan, programnya cuman Nes ya itu, kayaknya. Yang mengupload ya. Kayak apa? Bukan. Ya Nes itu sebenarnya kontennya ya. Iya. Setahu gua ya, ini kalau nanti boleh coba di googling deh. Nes itu sebenarnya dari bahasa Arab gitu loh. Nas itu apa ya? Manusia, orang atau apa gitu loh. Nah, jadi tapi kebetulan mirip dengan nama dia, Nusair apa gitu. Gak apa-apa, ya, editor tolong ya nanti ditampilkan ya. Artinya Nes itu apa? Tenang Kak, tenang. Nanti kami tampilkan ya. Sama sumber-sumbernya itu. Banget ya. Biar lengkap. Nah, silakan ya Ferry. Saya tuh sekarang ini berjemaat di sebuah daerah Bekasi itu bagian dari Jawa Barat. Saya bukan pendeta. Tapi saya yang pendeta. Tapi suami saya bukan pendeta jemaat di sana. Kami sama-sama menjadi anggota jemaat di gereja tersebut. Namanya GKP Kampung Sawah. Tempat kami berjemaat ini, kalau teman-teman mungkin googling ya, di Google gitu. Teman-teman. Iya, teman-teman ini nanti googling. Yang menarik tuh akan ditemukan statement-statement atau tulisan-tulisan tuh Kampung Sawah, segitiga emas di Bekasi misalkan. Iya. Sadis. Iya. Nah, terus saya tuh adanya segitiga Bermuda. Ya. Berarti suka menyerang apa gitu ya, menghilangkan sesuatu ya Mas. Saya juga nggak tahu kenapa nggak segi 4 gitu. Terus saya menjadi anggota di sana, saya baru tahu ternyata lokasi ini tuh kampung Betawi yang mungkin ya kebanyakan orang tuh punya statement prasangka terhadap suku-suku tertentu. Misal gitu ya, kalau Betawi maka agamanya Muslim misalkan gitu. Manado atau Ambon agamanya Kristen. Kita langsung punya prasangka ya, apa ya namanya ya? Prapaham ya. Prapaham, prasangka atau apa gitu. Nah, termasuk tempat daerah sekarang kami berjemaat.
Kampung Sawah, Bekasi, suku Betawi yang ternyata banyak di sana itu tidak hanya orang Islam, Kristen, Katolik, dan masjid. Jadi gereja kami itu berdampingan dengan masjid sekaligus semacam pesantren ya kalau nggak salah. Lalu depannya adalah gereja Katolik. Jadi kalau subuh itu setelah azan maghrib maka lonceng gereja Katolik. Aduh. Setelah itu baru jam-jam sekitar 5:30 karena kami ibadahnya 5:30 pagi. Itu baru lonceng gereja kami. Dan itu ternyata saudara bersaudara. Jadi dalam satu keluarga di tempat kami, daerah kami itu dalam anggota keluarganya itu ya misalkan anak pertamanya beribadah di sana, seperti itu, sangat cair, sehingga ketika hari-hari besar keagamaan ya kami saling menjaga. Tetapi itu tidak hanya soal selebrasi aja, dalam keseharian pun juga itu terjadi begitu. Makanya pada akhirnya saya paham, oh kenapa disebut segitiga emas. Oh ya karena posisinya gitu ya. Selain sebagai simbol, tempat ibadahnya sebagai simbol keberagaman, tapi juga tempat di mana bisa saling menghargai. Rukunnya. Nah, menarik tadi yang Semi bilang, apakah cara kita menghargai atau menghormati orang lain itu harus dibuat dulu hukumnya, dibuat dulu aturannya, dibuat dulu ketentuan-ketentuannya, gitu, sehingga akan ada goalnya, ada nilai suksesnya itu ini loh, akhirnya kita tuh bisa saling menghargai, menghormati gitu. Atau memang itu sebenarnya sesuatu yang secara alamiah bisa kita lakukan sebenarnya begitu. Nah, saya sih ini mungkin karena saya orang baru ya dan saya belum melakukan penelitian apapun di tempat kami berjemaat begitu. Tapi sangat cair begitu. Tanpa ada itu tadi ya, tanpa ada yang tadi dibilang ya, peraturan atau apapun begitu. Yang suaminya misalkan beribadah di gereja kami, yang istrinya di gereja Katolik misalkan. Ya itu biasa kami lihat begitu. Mungkin ketika ditanya apakah masih ada harapan, ya setiap hari Minggu dan dalam keseharian kami melihat harapan itu di tempat kami berada saat ini. Ya pada akhirnya sebenarnya bisa gitu ya. Atau untuk masa sekarang ini hukum dan peraturan menjadi sebuah alat agar kesadaran itu bisa terus ada. Mungkin ya itu yang Semi katakan tadi. Jadi ketika ngeliat video itu, saya justru jadi ngelihat tempat di mana saya berada sekarang. Kayak tempat saya berada justru jauh lebih cair ya, begitu. Kayak begitu. Walaupun saya nggak pernah tahu ya, apakah ada konflik-konflik yang bagaimana itu saya belum pernah mendengar. Begitu. Ya. Oke, itu mungkin ya. Ya, menarik sekali ya. Biasa ya. Oke, lanjutin aja, Fer. Kita lagi kayak mendengarkan kuliah loh. Begini. Iya. Saya dapat contekan soalnya. Seperti yang gue bilang, emang ini intinya ini. Iya, jadi teman-teman memang menarik sekali ya. Jadi bisa kita simpulkan bahwa sebenarnya ya apa yang terjadi di Emirat Arab itu ya sebenarnya sudah sangat terjadi juga di Indonesia gitu ya, dengan segala contoh yang tadi itu, termasuk di wilayah yang kampung sawah itu. Jadi memang semangat untuk menyuarakan dan juga mengupayakan toleransi itu di Indonesia itu ada dan sama gitu ya dengan yang terjadi di Uni Emirat Arab. Nah, tapi mungkin juga kita perlu tahu ya, kira-kira hal-hal apa aja sih yang seringkali menurut teman-teman ya menjadi penyebab praktek intoleransi itu masih terjadi di Indonesia gitu ya. Artinya
apa aja Berat yang ya. makin lama makin berat ya Bala. Jadi nggak ini karena Makin berat kok. Ini- Mata saya juga makin berat nih ya. Ini gua apa pertanyaannya tadi? Soalnya di gua putus-putus. benar nggak karena ya itu ya kita kan Kalau gua malah putus total nih. bukan masalahnya kita lagi mau apa ya? Kita sedang berusaha untuk menghayati kemerdekaan negara kita di situasi pandemi ini, tapi jangan sampai juga ternyata di situasi pandemi ini kita masih berjumpa dengan praktek intoleransi gitu. Nah, maksudnya karena sangat miris sekali ya kalau sampai terjadi apalagi di masa pandemi ini. Makanya aku mau tanya sama teman-teman semua dan mungkin jadi informasi juga buat teman-teman yang mendengarkan. Setiap Apa kali sih? pertanyaan itu di aku langsung hilang ya. Iya, Kenapa agak ya? gimana gitu. Aku Kenapa intoleransi gitu ya? Ya, apa sih? Hal-hal apa sih yang menjadi penyebab gitu ya sampai kok yang tadi dibilang Indonesia ini surga agama dan lain sebagainya, bahkan sebenarnya udah ada situasi-situasi yang sangat cair di antara umat beragama, tapi kok kita masih lihat begitu maraknya intoleransi Indonesia. Masih Nah, kedengaran nggak suara gua ya? Masih, Masih, Bu. Masih. Jelas. Intinya tuh Clear. Iya, Kak Irma mau tanya karena Iya. tadi bilang surga agama tapi kok kayak jadi neraka Iya. sekarang gitu. Oh, sadis. Iya, to the point banget. Cepat berpindah deh, cepat berpindah. Betul. Ini Coba, Bu. Silakan. hal yang memang harus dijelaskan. Kalau saya setuju tadi dengan yang Ferry bilang ya bahwa di kampung-kampung, bahkan kalau saya juga ingat pengalaman masa kecil di Maluku, kita baik-baik saja kan sebenarnya. Iya. Jadi Ya. kita bisa merayakan Natalan dengan teman-teman Muslim, teman-teman kita juga bisa Halal berlebaran, halal bihalal dan seterusnya. Jadi lalu tiba-tiba tadi saya pasca 98 kita lalu berubah gitu ya. Nah ini kemudian membuat kita bertanya kenapa. Saya kira ada banyak faktor ya, ada banyak faktor. Yang pertama menurut saya itu diam-diam memang watak agama yang eksklusif, yang fundamentalistik ya gitu ya, yang merasa bahwa agama gua lebih benar daripada agama lu gitu ya. Pemahaman itu harus jujur kita bilang juga bahwa itu masih ada juga ya, watak eksklusivisme, fundamentalisme itu ada di bisa kita sebut hampir semua agama. Itu ada. Nah, watak ini kalau tidak mendapatkan proses literasi yang cukup, maka dia akan menjadi lahan subur juga untuk dipolitisasi. Jadi kalau di kita ada juga praktik politisasi agama. Dan sebaliknya ada agamanisasi politik juga ya. Dengan produk undang-undang yang hari-hari ini kita lihat ada undang-undang syariah, ada undang-undang Injil di Papua misalnya gitu ya. Jadi ada fundamentalisme, ada politisasi agama dan agamanisasi politik. Lalu barangkali juga ada soal-soal kemiskinan, ada kesenjangan sosial. Kita tahu kalau orang lapar itu gampang dibikin emosi. Orang ada dalam situasi kesenjangan, itu iri hatinya gampang dipicu. Jadi soal-soal itu juga saya kira itu bisa menjadi lahan tumbuhnya
apa untuk praktik-praktik intoleransi itu. Jadi sebenarnya di balik problem intoleransi itu ada banyak faktor. Ini persoalan yang kompleks yang memang harus kita urai. Belum lagi soal globalisasi, lalu masuknya ya kelompok-kelompok transnasional yang wataknya itu intoleran. Dia kemudian mendapatkan lahan subur dengan situasi yang tadi saya sebut, ada fundamentalisme agama yang memang masih ada di kita, lalu politisasi agama, ada persoalan-persoalan sosial, ekonomi seperti kemiskinan dan seterusnya. Nah ini kemudian berkelindan, diolah, lalu kemudian akhirnya meletup ya dengan praktik-praktik kekerasan, intoleransi yang terjadi ya seperti sekarang ini ya. Jadi dari surga berubah menjadi neraka ya, mungkin itu tadi ya, ada faktor-faktor itu yang mesti kita atasi. Mungkin itu sih gua. Asik. Guanya itu merdu banget ya. Mungkin itu sih gua. tapi ini penting ya, teman-teman mungkin rasa ini berat, tapi ini penting juga supaya jangan kemudian kita hanya sibuk dengan ya hal-hal bolehlah remeh, receh dan lain sebagainya, tapi tanpa kita sadari kita sedang diatur ya, tersistematisasi untuk apa sih bahasanya ya? Ini kata pada banyak buka kamus ya, nih nanti nih. untuk kemudian terkotak-kotak, agama ini yang paling benar, agama ini yang salah dan lain sebagainya. Udah bergaul aja, semua sama. Apalagi harusnya COVID mengajarkan kita juga kayak gitu sih. Emang siapa mau bantu kita harus dari agama kita aja. Aku tuh sebenarnya si agama nggak sama. Oh, iya. Agama nggak sama. Terus? Kalau agama sama, ya berarti selesai lah. Tolong diluruskan dulu kalau gitu teman-teman. Ini ahlinya. Bagaimana? Justru kalau agama itu sama, kita nggak perlu ngomong toleransi, karena semua sama. Justru karena kita berbeda, maka kita perlu bicara tentang toleransi, kita perlu bicara tentang kebebasan, kita perlu bicara tentang penghargaan. Jadi kalau dibilang sama itu juga terlalu menyempitkan persoalan, dan justru itu satu kekeliruan. Kita berbeda. Itu teman-teman, memang kami mendapatkan orang yang tepat. Kayaknya udah closing ya. Udah closing statement ya. Itu sudah menyimpulkan. Gila. Gua mute dulu ya, gua mute. Gua juga mute ya. Sama lu juga deh. Gua juga. Silakan kami serahkan kepada hostnya. Kami tuh jadi bingung mau simpulkan apa ya, bridging ke selanjutnya. Kak Irma silakan. Oke. Coba kalau ya kita juga mesti dengar ya dari Semi maupun Ferry. Mungkin selain dari apa tadi yang sudah disampaikan oleh Hariman lah. Menurut teman-teman ada lagi nggak sih hal-hal yang seringkali menjadi penyebab intoleransi di Indonesia selain tadi yang sudah disampaikan itu? Mungkin teman-teman bisa berangkat dari pengalaman ataupun mungkin juga dari segala sesuatu yang sudah teman-teman saksikan, baik itu melalui berita ataupun isu-isu yang berkembang di negara kita. Itu aja sih. Coba Semi. Silakan ya Semi. Udah siap deh. Kedengaran ya? Kedengaran ya? Soalnya tadi di mute ini enggak ya? Kedengaran. Kalau gua sih mencoba bridging. Mencoba masuk ya ke soal, memang benar sih. Kita memang berbeda gitu loh. Agama itu juga berbeda gitu loh. Kalau kan itu tadi yang dibilang Patrice juga di awal soal toleransi atau tolerare itu ya. Itu kan adalah suatu sikap gitu ya.
suatu sikap untuk menghargai perbedaan kan gitu ya. Kita siap untuk menghargai mereka yang tidak sama dengan kita gitu kan. Dia punya pandangan, dia punya sikap, dia punya pemikiran berbeda dengan kita, tapi kita mencoba memahaminya gitu loh. Itu kan yang dimaksud dengan toleransi dan toleransi tadi itu gitu. Nah, tadi Hariman udah bilang yang soal beberapa faktor itu ya. Tapi gue juga mau coba untuk membawa, mungkin ini kesannya kayak terlalu mengawang-awang atau apalah gitu ya. Tapi justru ini mendasar kalau menurut gue ya, soal cara berpikir sebenarnya. Cara berpikir tentang kehidupan yang membuat jadi intoleransi itu gitu. Cara berpikir tentang kehidupan yang seperti apa? Salah satunya adalah cara berpikir tentang perbedaan, kemajemukan, gitu loh. Cara berpikir yang sempit, gitu ya, yang sempit itu membuat cara berpikir yang sempit tentang kemajemukan, tentang perbedaan, tentang keanekaragaman, itu justru yang bisa memicu terjadinya intoleransi juga gitu loh. Tentu banyak faktor tadi yang sudah dibilang Hariman ya, tapi gue mencoba untuk membawanya ke hal yang hal yang lain lah gitu ya. Itu soal cara berpikir kita sebagai manusia gitu loh. Karena ya kalau gue sih ngeliatnya coba konkret aja ya. Misalnya nih, kayak gue selalu kalau ketemu sama keponakan gitu ya, keponakan. Karena kan gue belum ini ya. Curcol. Teman-teman bagi yang membutuhkan Belum apa? Jelas. kontak. Diperjelas. Belum berubah. Temi usia 35 tahun. Itu Samuel SSS itu Samuel Septino Saragi single. Stop. Oh, Samuel Septino Saragi single ya, tolong. Oke, Iya, kayak keponakan. Tuh kan jadi lupa gue ya soal Ketemu keponakan gitu ya. Masih usia ya STK, SD lah, TK SD. Sekarang udah ada yang SMP juga gitu ya. Masalahnya adalah ketika mereka melihat kaget gitu ya, kaget atau mereka merasa bingung, ada yang berbeda dari mereka gitu ya. Berbeda itu misalnya apa? Misalnya nih kayak di rumah kakak gua ya gitu. Ada asisten rumah tangga yang berbeda agama, yang Muslim gitu ya, karena kami Kristen, sholat gitu loh. Dia bingung, itu apa? Kok cara berdoanya berbeda gitu loh? Kok ada yang lain dari saya, dari kita gitu loh. Nah, kan inilah justru yang ketika dia berjumpa dengan fakta atau realitas seperti itu, ada hal yang harus ditumbuhkan sebelumnya. Bahkan diperkenalkan. Ya, makanya ini sebenarnya nanti berkaitan dengan kira-kira apa yang bisa dilakukan kita sebagai manusia ya, sebagai masyarakat, sebagai gereja, bahkan sebagai keluarga sebenarnya justru. Nah, arah gue justru maksudnya ke situ. Pola pikir yang sempit itu bisa memicu intoleransi, terutama tentang keanekaragaman. Bagaimana supaya pola pikirnya tidak sempit? Itu harus ya ditumbuh kembangkan dari awal, diperkenalkan dengan yang namanya perbedaan. Diperkenalkan dengan namanya kemajemukan gitu loh. Ya misalnya lah, contoh konkret mungkin Ima ke Miguel gitu ya. Ima ke Miguel. Itu gimana gitu loh. Apakah Miguel ada pernah bertanya tentang itu kok begini, dia berdoa seperti ini, kok dia pakai peci misalnya, dia pergi ke sekolah begini, atau hal lain sebagainya lah gitu ya. Kenapa dia nggak pantang, kenapa dia bilang pantang kalau makan ini gitu loh. Ya gitu-gitu kan sepele sebenarnya, mendasar, tapi itu kan yang bisa membentuk cara pikir dan bukan lagi cara laku si anak ke depannya gitu loh. Gitu. Supaya nantinya ke depannya dia juga menghargai perbedaan, sehingga paling tidak harapannya adalah ya intoleransi itu nanti tidak makin parah gitu ya. Paling nggak dia punya apa istilahnya kalau dalam psikologi sih, punya mental kompas gitu ya. Jadi ada semacam kompas di dalam hati dan pikirannya untuk ya ini kan perbedaan gitu loh. Ya gue harus pahami itu dan gue harus tahu bahwa ini berbeda, ya udah gitu loh. Kita harus hidup dengan itu. We have to deal with it gitu kan. Jadi ya
pola pikir itu sih seperti ya salah mendasar ya. Kalau gue lihat ya, di samping tentu ada hal lain yang lebih jauh yang dibilang Harliman tadi ya, soal ekonomi, soal apa gitu. Tapi pola pikir karena gini, kayak di negara maju aja ya, katakanlah di Eropa, di Belanda, atau bahkan mungkin di Amerika gitu. Lihat sendiri sekarang kan apa yang terjadi gitu. Nggak jaminan dia sudah semaju apapun gitu ya, tetap aja ada yang diskriminatif gitu ya. Kan diskriminatif dan dekat ya dengan intoleransi gitu. Ya itu mungkin masalah pola pikirnya gitu loh, pola pikir. Keluarga itu penting gitu loh. Karena kan pola pikir itu kan banyak hal yang mempengaruhi ya, keluarga, masyarakat, pertemuan lingkungan sosial gitu ya. Dan lain sebagainya, apalagi sekarang ini sosial media dan segala macam itu pernah. Tapi ketika ditanamkan di awal gitu ya, sejak dia kecil gitu ya, itu bisa pola pikir yang terbuka dan yang menghargai keanekaragaman dan juga kemajemukan, menurut gua itu bisa menghambat atau mengurangi lah paling tidak, meminimalkan yang namanya intoleransi tadi gitu loh. Ya itu sih kurang lebih tambahan sedikit dari apa yang dibilang Hariman gitu. Memang orang-orang hebat yang ngomong ini sih, kita nggak perlu pakai bridging lagi, langsung ke berikutnya ya, karena udah bagus. Teman-teman dengerin aja mereka ya. Ini nggak kalah intinya, silakan Fer. Silakan ya Ferry. Kalau pendidikan dalam keluarga memang Ferry jagonya. Iya. Pas banget ya bridgingnya pas banget ya. Pendidikan pas banget. Silakan Fer. Bisa aja. Abis ini mereka bikin podcast saingan kita nih Usi Irma. Aduh. Podcast Kan Al-Faedah kalau kalian yang kami ngajarin. bikin nanti. Habis ini kita dikirimin itu jaket satu-satu ya, podcast. Oh iya, kaos lah. Biar sama. Teman-teman nanti bisa diatur itu ya. Ini kami Bisa. shout out dulu yang kasih. Ini Kebetulan ada di Bandung lagi musim dingin, jadi perlu jaket. Boleh. Ini pemberian teman-teman loh. Jadi nanti bisa diatur itu ya. Tapi kalau teman-teman mau usulkan merchandise, kami siapkan. Kirain dapet ya kita ya. Oh, bisa. Kita Tenang, ada kebagian Kak aja. Irma. Amin. Sabar ya. Oke, kami menagih Irma nanti. Siap. Nggak seberapa itu Pasti kalau buat itu. mereka Ayo bertiga. Fer, intinya Fer. Silakan Kak Ferry. Iya. Jangan alihkan ya. Tapi semuanya udah bagus gitu. Apalagi ya. Aku tuh jadi keinget ini cerita waktu kuliah dulu bersama kalian semua. Itu kalau nggak salah tuh pernah ada ibadah apa ya? Ibadah ketika terjadi kerusuhan di suatu kota lah waktu itu. Jadi pembakaran, pengrusakan rumah-rumah ibadah. Rumah-rumah ibadah, khususnya gereja. Kok semua mukanya pada bingung ya? Pada ibadah nggak waktu itu ya? Kayaknya gue nggak ibadah. Gua di kantin. Semi di perpus. Aku sama Ferry ibadah. Gue di Metropol gue kayak. Gue nggak pernah belajar dan bekerja, jadi gue berdoanya aja. Nah, waktu itu ada kebaktian itu lah kalau nggak salah, lupa aku. Sampingku tuh bilang gini, Ferry, di sini ya di Jakarta dibuat kebaktian ibadah untuk yang apa, pengrusakan gereja itu, memberi penguatan, kata dia gitu. Padahal kalau di kampungku ya, aku melakukan itu Ferry, kata dia gitu. Kepada siapa? Aku bilang gitu. Ya kepada umat agama lain Ferry, dia bilang begitu. Ya ampun, aku bilang. Terus kau di sini menangis-nangis karena gereja dibakar. Aku bilang, iya, katanya gitu. Kalau di kampungku aku yang melakukan itu Fer kepada umat agama lain. Oh gitu ya, aku bilang. Mungkin pada akhirnya kuasa ya. Ya kekuasaan ya, yang paling banyak jumlah atau apapun itu ya. Saya nggak tahu apakah kata mayoritas dan minoritas itu masih ini, tapi saya lebih suka pakai ya mungkin kekuasaan ya.
itu ya, siapa yang berkuasa, siapa yang ya seperti itu. Dan yang kedua mengendalikan benar situasi yang saya paling dekat sekali dengan kita saat ini tuh pola cara berpikir ya yang Semi bilang. Jangankan perbedaan agama, perbedaan warna kulit aja, perbedaan itu manusia itu udah sangat terkotak-kotak banget dan tersegmented banget gitu. Hidup kita nih jadi sangat sempit sekali pilihannya gitu. Nanti kalau udah dibilang seagama, agamanya apa? Abis udah agama, gerejanya, sinodenya apa? Udah lebih sangat kecil, sangat spesifik. Gitu. Itu tuh baru agama, belum yang lainnya. Jadi kalau dari kecil kita nggak belajar soal keberagaman, ya pada akhirnya kita hanya mau tinggal dan hidup dengan nilai yang sama. Bukan persatuan yang kita cari, tapi kita tuh lebih suka nyari persamaan ketimbang hidup bersatu gitu. Itu aja kali ya. Tambah bingung. Ya, luar biasa. Simpulannya memang ya sih yang terakhir itu ya. Aja deh. Luar biasa. Ayo sih. Iya. Ada yang mau ditanya lagi nggak? Udah closing statement tadi. Closing statement. Gue kayaknya kenapa kebingungan itu. Iya, memang kita sudah mau masuk di bagian closing statement ini, teman-teman ya. Bagus. Bagus Tapi artinya itu ya, selain kita berusaha untuk mengamati apakah Indonesia sudah menjadi negara yang betul-betul menyuarakan ataupun mengupayakan toleransi atau apapun itu namanya, kerukunan antar umat beragama. Bahkan juga ketika kita sudah mendapatkan informasi terkait hal-hal yang bisa memicu terjadinya konflik gitu ya, praktek-praktek intoleransi. Nah, tapi kita juga nggak bisa berdiam diri, artinya berdiam diri sebagai warga gereja, warga masyarakat gitu ya. Apalagi kita juga bagian dari tokoh-tokoh agama di dalam memberikan yang tadi dikatakan oleh Semi, pemahaman-pemahaman itu ya sejak dini gitu. Nah, mungkin dari teman-teman apa sih yang menurut teman-teman perlu dilakukan gitu ya oleh gereja ataupun oleh pemerintah dalam upaya itu terus memupuk bahkan juga menumbuhkan semangat toleransi, semangat menerima, menghargai dalam segala perbedaan ataupun dalam segala keberagaman itu. Nah, mungkin itu ya yang sebelum nanti teman-teman closing statement. Mungkin itu dulu. Menurut teman-teman apa sih peran yang harus dilakukan sebagai warga gereja, pemerintah, mungkin kita juga selaku tokoh agama, mungkin orang-orang yang cendekiawan juga ya, supaya tetap tumbuh subur itu yang namanya toleransi ataupun kerukunan di antara umat beragama di tengah-tengah keberagaman. Mungkin begitu. Silakan, siapa mau lebih dulu? Kak Semi sama Kak Ferry dulu. Aku mau nanya yang lain sama Bung Harli, boleh ya Usi ya? Boleh. Mumpung ada Bung Harli kan mahal ya. Jam terbangnya kan tinggi banget. Nah, mumpung di sini aku mau tanya Bung Harlinya lain ya. Sampai tinggi sampai hilang gitu. Ya, silakan Semi. Ya. Silakan Semi. Semi dulu. Pertanyaan tadi apa ya? Apa peran yang perlu dilakukan sebagai warga gereja ataupun warga masyarakat, pun pemerintah ataupun para cendekiawan ataupun para tokoh agama gitu ya dalam upaya untuk yang tadi kau bilang memupuk, mendidik, membina masyarakat Indonesia supaya punya jiwa toleransi itu sejak dini gitu. Kira-kira tindakan konkret apa yang bisa dibuat gitu. Iya. Terima kasih Irma. Sama-sama Semi. Tante Iji. Perlu disebut itu supaya ada kenang-kenangan. Kode keras. Kalau kita kan ngomong Indonesia, kalau menurut gua sih ya, dari tadi kita ngomong toleransi itu menurut gua kalau di Indonesia itu nggak bisa lepas dari Pancasila sih gitu ya. Kalau buat gua ya, Pancasila gitu, karena
ya itu emang dasar negara kita, itu pandangan hidup bangsa katanya gitu kan. Jadi ya sebenarnya kalau kita mau menyeriusi Pancasila itu ya, kalau misalnya pemerintah nih sekarang udah, ya gue juga nggak tahu sih sejauh mana efektivitasnya Badan Pembinaan Ideologi Pancasila ya, BPIP, yang salah satu dosen favoritnya Ferry ya, Pak Pendeta Martin Sidaga pernah menjadi apa itu? Oh, ini BPIP. Pancasila ya? Tim apa ya? Apa sih BPIP, Pancasila. Iya, BPIP. apa ya? BPIP. Iya, Pak Martin BPIP. apa ya? Anggota itu. BPIP, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila ya. Pancasila, PPIP. Sebenarnya kalau itu di BPIP diseriusin dan diseriusin ya sebenarnya itu bisa gitu ya, sebagai internalisasi nilai-nilai Pancasila ke dalam kehidupan, karena sila pertama, kedua, ketiga, bahkan ada butir-butir. Kalau kalian masih ingat butir-butir, pasti ingat butir-butir Pancasila nggak sih? Gua sedikit banyak. Dulu kita disuruh hafal tuh, Iya, itu kan isinya bagus-bagus ya, indah permai gitu ya isinya gitu kan. Kata-kata tenggang rasa, teposeliro, menghargai orang lain, tidak bersikap semena-mena gitu loh. Itu kan sebenarnya kalau misalnya mau balik lagi ke awal yang dibilang Harliman, itulah sebenarnya dulu nilai-nilai bangsa Indonesia kan gitu ya. Jati diri bangsa Indonesia itu kan seperti itu sebenarnya. Terinternalisasi dalam dirinya sebenarnya dari dulu. Cuman memang ya mungkin ya, tanpa mau menyalahkan rezim, atau ya mungkin juga harus disalahkan rezimnya, selalu lebih pada sifatnya hafalan, tidak benar-benar menghidupi itu. Jadinya Pancasila dianggap tidak penting. Nah, makanya sekarang kan revitalisasi itu lagi ya, Pancasila itu gitu. Tapi bukan hanya sekedar dihafal dan diingat, tapi juga dilakukan dan dihayati. Nah, menurut gua sih Pancasila menjadi salah satu sarana dari pemerintah lah gitu ya untuk masuk. Kalau ya gue sih sharing pengalaman ya. Nggak tahu kalau teman-teman yang lain gitu ya, kayak Patrice, Harliman atau Irma ya. Kalau gue jujur, ketika gue sewaktu-waktu diundang khotbah ya gitu ya, beberapa kali lah gitu ya, misalnya ibadah pemuda atau bahkan ibadah di kantor gitu ya, gue itu selalu ketika temanya pas gitu ya, gue akan selalu mencoba menyelipkan tentang Pancasila dalam khotbah gitu loh. Iya, karena ya itu dalam bingkai hidup berbangsa ya, itu titik masuknya gitu loh. Kan kita nggak bisa ngomong Berarti nanti dia akan ganti Martin Sinaga nih di BPIP. Iya, amin. Karena gue justru terinspirasinya dari Pak Eka Dharma Putra sih sebenarnya, gue yang bukunya Pancasila dan Modernitas itu ya. Betapa Pak Eka sebenarnya mengkaji juga gitu loh, secara almarhum, Pancasila itu ternyata Kristiani juga loh gitu loh. Nilai-nilainya gitu dan universal. Jadi itu bisa titik masuk gitu loh. Dan kan itu tadi gue bilang, kalau misalnya kita bertemu, ketika kita bercerita sama jemaat atau teman-teman yang Kristen ya, anak-anak muda yang Kristen gitu, mungkin kita ke sharing faith atau berbagi iman istilahnya, mungkin nggak segampang itu dengan yang berbeda agama gitu ya. Tapi ada nilai-nilai Pancasila yang bisa kita share gitu ya, yang nilai agama di agama diajarkan nggak nilai-nilai kayak Pancasila seperti ini gitu loh. Ternyata ya ada kesamaan, dan itu bisa titik masuk gitu loh ya. Dan setahu gue sih memang kan ya, terlepas lah dengan segala macam polemik soal Pancasila ya, tapi kan memang ya itulah kenapa Pancasila ada. Dari yang berbagai macam agama, suku, bangsa dan segala macam ini disatukan lewat Pancasila itu gitu kan. Gitu. Jadi menurut gua sih itu yang bisa jadi titik masuk gitu. Hal lain, lagi-lagi contoh konkret ya, gua nggak bisa cerita yang soal apa yang dilakukan pemerintah lagi dan lain sebagainya, tapi dari gua sendiri gitu ya, selain tadi misalnya khotbah, ketika khotbah memasukkan nilai Pancasila, tapi juga di tempat gua bekerja ya, yang nggak perlu nyebut merek lah ya, nggak perlu nyebut merek gitu ya. Di situ kan juga buku-buku yang diterbitkan gitu ya, buku-buku yang diterbitkan itu syaratnya itu salah satunya harus punya nilai-nilai yang merukunkan gitu ya, harus mempunyai nilai-nilai yang merukunkan. Jadi kalau tulisan Harliman atau tulisan Patrice atau tulisan Irma, tulisan Ferry sifatnya provokatif,
Nah, itu nggak akan bisa diterima itu, gitu. Jadi selalu yang sifatnya merukunkan. Salah satu contoh yang paling konkret mungkin pernah dibeli atau pernah baca teman-teman ya, buku Meniti Kalam Kerukunan, gitu ya, Meniti Kalam Kerukunan. Itu kalau nggak salah kerjasama UKDW dengan UIN ya, UIN Jogja atau UIN mana? UIN Sunan Kalijaga ya, gitu. Itu kampusnya Petri sekarang ya. Nah, itu kalau dilihat, itu kan buku itu berangkat dari yang tadi gue bilang tadi sebelumnya, cara berpikir yang sempit gitu loh. Karena yang Islam tidak paham yang Kristen tidak paham yang Islam tidak mau paham yang Kristen tidak mau paham yang Islam, sehingga dibuatlah buku itu yang membuat yang isinya adalah tentang hal-hal yang yang teknis yang mendasar dalam agama masing-masing, misalnya tentang Trinitas kalau dalam Kristen, misalnya tentang Alkitab, tentang roh apalah segala macam gang gereja gitu. Tapi kalau di Islam misalnya bicara soal amar ma'ruf nahi munkar, bicara tentang Islam sendiri, itu apa arti Islam gitu loh. Nah, ketika kita baca buku itu, ya itu merukunkan gitu loh. Jadi ternyata ini loh gitu loh. Jadi pemikiran kita terbuka dan kita jadi bisa memahami gitu loh. Ya itu sih dua hal yang mungkin gue bisa sharing ya, dan secara yang gue langsung alami gitu ya. Untuk paling enggak ya nggak bisa diselesaikan toleransi ini sedemikian cepat gitu ya. Semua butuh proses. Tapi paling enggak dari dalam diri kita, mulai dari diri sendiri gitu ya, bisa melakukan itu gitu loh. Kalau buat gue sih. Demikian. Jeng Ferry. Ayo Fer. Intinya Jeng Ferry. Simak kita ini loh. Makin berat ya ini, aduh matanya makin berat lagi. Oh mata, kalau mata makin berat enggak apa-apa. Tadi ada yang nguap. Pembicaraan berat, mata makin berat. Yang penting hidup gak makin berat, Fer. Perlu satu episode gak bahas itu. Beratnya hidup lebih berat dari beratnya mata. Iya, silakan Kak Ferry. Iya aku lupa tadi. Saya jawabnya panjang banget. Kayaknya aku udah setuju aja deh itu ya. Apa yang pengalaman spiritualmu, Fer. Satu lah minimal satu. Kira-kira menurut Ferry apa peran yang mesti dimiliki? Ya. Ini ya lagi cerita. Dulu aku pernah berobat di mana? Rumah sakit milik Sinode Gereja Suamiku dan Pak Hariman Berkarya. Oh, GKP. Rumah sakit Kristen. Oh ya. Boleh disebut Pak Hariman namanya? Betul. Dilarang sebut merek. Gak apa-apa. Gitu. Di Bandung, rumah sakitnya tuh di Bandung. Sebut saja Rumah Sakit Immanuel gitu ya. Iya. Mumpung masih gratis loh promo di sini besok-besok. Oh gitu. Wah berat nih emang di podcastnya ya. Berat. Lalu Silakan. ada ibu-ibu. Dia punya anak kecil. Anak kecilnya itu cerita kalau dia itu dapat makanan dari temannya yang namanya itu Yohanes. Nah, tuh kenal tuh si Irma tuh kayaknya. ini cerita nyata ya, tidak saya karang ya. Terus si ibu ini kaget. Kenapa kamu makan? Kata dia seperti itu. Bisa-bisa yang dia beri itu makanan yang tidak boleh dimakan oleh kita. Katanya begitu. Tapi dia baik, kata anak itu. Dia beri saya makanan roti. Besok-besok kalau diberi makanan oleh dia, kamu jangan makan ya. Itu anak kecil ya. Kita bisa bayangin kalau setiap hari dia diberi cerita, disuguhkan, dikenalkan hal-hal seperti itu. Dia akan hidup dengan ketakutan atau hidup dengan apa begitu. Melihat yang lain itu
nggak lagi apa ya, nggak lagi sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang memang kita syukuri kehadirannya, tetapi justru sebagai lawan ketimbang kawan. Itu baru anak kecil, kita bisa bayangkan. Saya nggak tahu nanti apakah kedepannya nanti dia akan bertemu dengan rupa-rupa perbedaan yang lain, lalu akhirnya dia teringat terus pesan ibunya atau bapaknya atau keluarganya, kita nggak tahu. Pada akhirnya support system paling kecil keluarga itu sangat penting. Kalau orang tuanya mengajarkan dan memberi peluang kepada anak-anaknya untuk melihat rupa-rupa keberagaman, saya pikir selalu ada peluang. Kedua, gereja gitu ya. Ini ya untuk Pak Hariman, Bu Irma, Bu Petris ya. Ntar gua juga. Nah, oh iya, Pak Semi juga. Nah, dan ini akan terkait dengan apa yang Pak Semi kerjakan sekarang. Jadi sebelum naik ke atas mimbar, ya, sebelum naik ke atas podium itu, bacalah Kita podcast dulu nggak? buku-buku terbitan dari tempat Pak Semi ini berkarya gitu. Sehingga pengajaran kepada umat itu terang benderang begitu. Ajaran yang memang Makasih ya, Pe. mengajarkan manusia untuk memanusiakan manusia yang lain, menjadikan mereka sebagai kawan bukan lawan. Kalau dari pemimpin umatnya nggak mampu mengajarkan tentang itu, ya kita juga bisa bayangkan umat seperti apa nantinya yang ya kalau dilanjutkan ya. Nah, mungkin itu kali ya. Lalu bagian lainnya ya dalam keseharian kita, kalau keluarga sebagai support system yang baik, gereja memberikan pengajaran yang baik juga, kita pada akhirnya pun dibekali untuk mampu berkarya di tengah masyarakat, pada akhirnya melihat keberagaman, nggak cuma agama, tapi macam-macam ya, gender, suku, dan segala macam, akan jauh lebih terang, akan jauh lebih indah, begitu. Dan nggak lagi melihat itu sebagai sesuatu yang harus dihilangkan, harus disama-samakan itu tadi. Mantap. Itu aja ya sebelum closing statement ya. Si Ferry dari tadi pengen ikut closing statement. Tapi ini saya tuh benar-benar loh, saya tadi apa yang bilang saya ya, apakah betul ya kita perlu membuat pemerintah tuh harus itu ya, peraturan begitu ya Semi ya, yang dalam ya. Itu ya. Ya. Apakah itu atau memang dalam diri manusia sendiri sudah punya sebenarnya perasaan untuk kita bisa saling menghargai. Kan kalau Pak Hariman tadi bilang sebenarnya waktu masa kecilnya biasa-biasa aja dengan teman-teman gitu. Pasti teman-teman juga gitu kan, ketika waktu masa kecil, remaja, sampai sekarang masih muda kan, sampai pasti sekarang juga gitu kan. masih ya. Gitu. Oh kenapa udah kita bisa loh. tiba-tiba sekarang bisa berubah seperti ini ya gitu. Ya itu ya, saya makanya benar kata Semi, ya apa perlu ya kita membuat sedemikian rupa itu. Mungkin memang perlu atau gimana, saya juga nggak tahu juga ya dalam kondisi seperti sekarang ini. Mantap. Oke, selamat malam. Kak Fer. Ada teman-teman. Masih ada satu lagi. Sebenarnya mungkin di luar bukan di luar ya, sebenarnya ini masih berhubungan. Saya penasaran karena tadi Kak Ferry sudah bridging ke kami para pemuka. Masa sih? Yang lain apakah Dengar. Bercanda dia tuh Petris. Bung Harli. Ya dia. Beneran hilang loh. Dia. Loh, enggak apa-apa kita tunggu dia masuk. Masuk.
Masuk Pak Eko. Masuk. Oke. Nah, Jangan kabur dong bos. Aduh. masuk Pak Eko. Ini mau tanya serius loh. Karena Kak Ferry tadi sudah bridging bagi kita pemuka-pemuka agama. Bung, banyak sebenarnya Bung. Teman-teman ini pemuka agama. Pendeta lah ya. Berat banget. Rohaniwan. Rohaniwati. Ya. Bung Harli. Aman. Bung Harli. Siap. Oh ya. Ya. Mas, enak banget ya. Jadi gini Bung. Sekarang ini kan lagi hits lagu. Bung dengar lagunya Elma Tulesi nggak? Ada satu baitnya tuh yang bicara, tolong tanyakan pada Tuhanmu, bolehkah aku yang bukan umatnya mencintai hambanya? Ini kan kalau kita bicara toleransi. Bagus tuh. Bagus banget lagunya. Bagus suara Karena ini Petrus. bicara soal long distance relationship. Sadis. Coba dinyanyiin. Sadis. Coba dinyanyiin dulu sampai selesai. Jangan mau. Biar selesai ini podcastnya. Itu jadi closing statement aja. Ya, jadi itu Gua belum penutupnya. pernah dengar loh lagu itu. Tuh. Itu lagi hits di Spotify, di Holy Wings, dia punya. Judulnya apa, Petris? Aku yang salah. Jadi pada akhirnya dia tuh masa? anak pendeta juga. Memang Petrus Iya, jadi salah dia. Petris yang salah. Memang Petris yang salah. Iya, aku Iya. yang salah. Pada akhirnya kan Aku orang yang akhirnya salah. memutuskan untuk ya salah. Karena kita harus satu agama dan lain sebagainya. Ini kan bicara jauh ya, bicara soal relasi. Tapi apakah Cinta ketika beda kita- agama nih. Iya, apakah itu sebenarnya juga bagian dari cara kita membangun relasi yang baik sebenarnya, membangun kesadaran terkait dengan toleransi itu dalam kaitan relasi, Bung Pendeta Hariman gitu. Saya sebenarnya sedang berada di pihak anak-anak muda tadi ya, maksudnya teman-teman tadi gitu. Yang pasti sedang bimbang sebenarnya. Kita bicara toleransi. Tapi kemudian ketika bicara kaitan dalam membangun relasi, nggak bisa. Yang terang nggak boleh dengan yang gelap, selesai perkara. Bagaimana tuh, Bung? Jadi memang pemahaman yang eksklusif, yang fundamentalis itu bahwa agama kita lah yang benar, kita lah yang terang, yang lain itu gelap. Saya kira itu masih ada di dalam kehidupan gereja-gereja, dan saya setuju tadi teman-teman Ferry sama Sam ya sudah menyinggung soal pentingnya pendidikan untuk membuka mindset, untuk membuka perspektif sehingga kita tidak lagi melihat yang lain itu sebagai kegelapan, yang lain itu sebagai kafir, tetapi justru sebagai ya anak-anak Allah, sahabat seperjalanan di tengah-tengah dunia ini yang mau saling menerima, saling menghargai dalam berbagai perbedaan. Ya, karena perbedaan itu adalah anugerah Tuhan, dan saya kira itu tidak boleh menjadi slogan. Karena itu kalau di gereja kami, di Gereja Kristen Pasundan, sebenarnya nikah beda agama itu sesuatu yang kalau di kami itu sudah diterima. Sudah diterima. Problemnya adalah justru di negara, bukan di gereja kami. Karena kalau di gereja kami, secara hasil pertemuan dari seluruh pendeta, kita menerima hal itu. Bahkan kita juga diajak untuk mempersiapkan liturgi khusus untuk pernikahan beda agama. Tapi problemnya kan bukan di gereja. Betul. Tapi problemnya ada salah satunya di negara yang memang dengan hukum, dengan undang-undang pernikahan itu menutup ruang untuk pernikahan beda agama. Jadi saya kira masyarakat sipil yang memang harus juga dibangun mau mengajukan peninjauan kembali terhadap produk undang-undang itu, sehingga secara hukum
tadi hukum itu mestinya dia memberikan jaminan terhadap praktik-praktik arif yang selama ini sudah berlaku di masyarakat. Jadi kalau bagi saya hukum itu harusnya menjadi kristalisasi dari kearifan yang sudah tumbuh subur. Kearifan apa? Salah satunya kearifan tentang menerima perbedaan di kita. Saya ingat dulu gampang, orang mau menikah beda agama datang di catatan situ juga bisa ya. Tapi setelah undang-undang itu dibakukan, pernikahan beda agama justru menjadi sesuatu yang tidak dimungkinkan justru karena peraturan undang-undang itu. Jadi saya kira masyarakat juga harus melek dengan hukum, harus melihat dan harus berani juga untuk mengajukan review untuk undang-undang tersebut. Jadi kalau anak-anak muda tadi mau supaya hak-haknya itu dijamin oleh undang-undang, ya mereka juga harus berani berangkat lebih jauh untuk menggugat hukum itu sehingga secara hukum menjamin kebebasan itu. Itu sih yang memang menurut saya itu juga hal yang perlu dilakukan. Jadi betul di gereja-gereja saya kira pendidikan multikulturalisme, pendidikan tentang pluralisme itu harus dikerjakan, dan di sisi lain negara juga harus melakukan bagiannya, membuat undang-undang yang justru menjamin hak-hak kewarganegaraan, hak-hak sipil masyarakat, menjamin kebebasan. Itu juga menjadi domain tugas dari negara, ya. Apa yang harus dilakukan oleh negara antara lain itu menciptakan produk undang-undang yang memang menjamin kebebasan kita untuk hidup secara baik, secara bertanggung jawab, dengan saling merangkul dalam berbagai perbedaan. Mantap. Tercerahkan memang ya, tercerahkan. Teman-teman yang mendengarkan juga mari ya, kalau kalian mau memperjuangkan cinta kalian. Loh kok jadi kesana ya, silakan Kak Irma tolong luruskan saya. Ya artinya obrolan kita ini mau membuat kita semakin semangat lah menghayati kemerdekaan Indonesia ini ya. Artinya kemerdekaan dalam seluruh aspek ya. Sadap. Tidak salah memilih. Aku tuh masih pengen banyak tahu karena tapi masih banyak yang bisa ini sebenarnya digali lagi ya, cuman ya waktu kan. Durasi. Saya nggak mau. Boleh nggak jadi guest tetap kami? Saya mohon pamit. Belum. Oke. Belum. Satu lagi nih terakhir. Nah, teman-teman sekarang kita masuk di closing statement. Jadi mungkin teman-teman bisa kasih closing statement buat teman-teman yang mendengarkan ya, 1-2 kalimat lah terkait topik yang sudah kita bahas ini, supaya dalam semangat kita untuk merayakan kemerdekaan Republik Indonesia ini semakin baik, semakin bagus gitu loh. Dan itu sungguh-sungguh menjiwai kehidupan kita sebagai warga negara, warga masyarakat. Oke, mulai dari siapa? Mbak Ferry deh, closing statement. Aduh, jangan saya dong lah. Ferry lah, biar langsung selesai. Biar langsung selesai kan, Fer? Saya mau bilang aja, terima kasih. Pas Ferry aja dulu. 1-2 kalimat closing statement. Ya siapalah yang lebih dulu. Monggo. Ya biar gue lebih cepat selesai juga ya. Iya. Iya, abis Ebi aku nanti ya. Biar Pak Hari pada yang ajak. Iya, Bung Hari terakhir biar langsung sambil nyanyi Kak, boleh juga. Doa juga. Berdoa. Doa ya. Closing statementnya doa. Aduh. Oke. Silakan Kak Semi. Kan sekarang ini kan Indonesia katanya tema apanya? Tema HUT-nya itu ya, Indonesia Maju ya. Indonesia Maju, HUT ke-75, HUT ke-75. Republik Indonesia itu Indonesia Maju. Iya, Bu. Itu di TV-TV dan di spanduk-spanduk. Paling nggak dekat tempat gua sih ada ya, Indonesia Maju gitu.
Kami udah nonton Aku kan TV di sama rumah nggak keluar aja. rumah. Iya. Aku kan di rumah aja. Aku nggak iya. nonton TV, aku dengar podcast Betul. tanpa Ma- podium. maklum saya kuli, jadi harus Harus keluar ya. harus keluar. Siap. Siap. Ya, Indonesia Maju. Meskipun kalau dilihat Indonesia Maju sih sebenarnya lebih kepada perekonomian gitu ya. Tapi kalau buat gua mungkin pemerintah juga dan kita semua juga perlu bahwa Indonesia maju dalam berbineka tunggal ika sih. Gitu loh. Indonesia maju dalam berbineka tunggal ika. Supaya intoleransi itu ya bisa diminimalkan. Ya itu aja supaya nggak panjang-panjang. Thank you Mantap. Semi. Very. Dan Pada- very mantap-mantap. Iya, salah satu statement ketika wabah COVID, pandemi COVID ini muncul itu ada stay at home, tetap tinggal di rumah. Pada akhirnya Dalam ini kayaknya. pendidikan Gua juga pendidikan keberagaman bisa dimulai di rumah kita masing-masing. Pandemik ini membuat kita berada di rumah dan menjadikan rumah pada akhirnya menjadi tempat yang paling banyak untuk waktu kita mendidik anggota keluarga kita tentang keberagaman, tentang melihat dunia secara keseluruhan dalam khususnya ya menghadapi problem pandemik yang saat ini dihadapi, yang nggak bisa dilakukan sendirian, tapi bersama-sama. Dan itu nggak mandang apapun kan, nggak mandang apapun. Jadi tetap stay at home dan jadikan rumah keluarga kita tempat kita untuk mengajarkan tentang keberagaman itu. Gitu. Emang orang pendidikan susah ya. Tenang ya, Fel, udah ya. Saya belajar dari ibu. Memang orang-orang bengkel PK begitu. Anak-anaknya. Oke, stay at bengkel. Baik, Kalau karena kita- sudah selesai closing statement-nya. Hariman. Terima kasih, selamat malam. Teman-teman. Jangan gitu. Maafkan teman-temanku ini Kayaknya ya. tamu kali ini pengen cepat-cepat pergi ya. Biasanya Dari awal tuh udah langsung gini-gini dah. emang spesial banget ya di sini. Orang lain tuh di mana-mana, kita yang oke selesai ya, mari kita tutup. Ini tamunya yang kita berakhir. Silakan Bung Harli. Kita bersyukur ada di Indonesia yang kaya. Indonesia kaya karena kita itu berbeda-beda. Jadi tetaplah membuat Indonesia kaya dengan memelihara dan menghargai setiap perbedaan yang ada. Teguh dalam iman kita masing-masing, tapi bukalah hati untuk bisa menerima yang lain yang berbeda dengan kita. Karena itulah jalan untuk menjadi kaya. Di Indonesia yang kaya, yang Tuhan karuniakan untuk itu. Terima kasih, selamat malam, Tuhan memberkati. Dah. Kita percaya ya, Indonesia kaya. Iya, betul. Belum. Kok dada duluan. Oke teman-teman, ya Usirma ya. Kita Ya, akan jumpa di episode demikianlah topik berikutnya. pembahasan kita saat ini. Teman-teman, terima kasih sudah mendengarkan. Teman-teman narasumber juga thank you untuk sharingnya di podcast Sampah Podium episode sekarang ini. Jangan lupa ya teman-teman, setiap episode baru akan selalu ditayangkan di Spotify, bisa didengar di Spotify mulai dari hari Rabu malam, dan juga sudah bisa disaksikan setiap Sabtu malam di channelnya YouTube Podcast Tanpa Podium. Nah, jadi pokoknya setiap episode baru di Spotify hari Rabu malam
di YouTube setiap Sabtu malam. Jadi tapi yang lain-lainnya, episode yang lainnya juga bisa tetap dilihat kok ya, bisa juga didengar. Itu aja. Oke teman-teman, terima kasih banyak teman-teman. Ya. Sampai jumpa. Ya, jangan lupa teman-teman cek juga info update-nya Podcast Tanpa Podium di IG-nya Podcast Tanpa Podium ya. Oke, saya Irma pamit. Saya Patricia pamit. Gue pamit. Saya Samuel juga pamit. Ya, Ferry juga Terima pamit. kasih. Terima kasih Dada Petris, Dada Irma, Dada Inci. Teman-teman semua juga. Selamat istirahat.